أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para sederek sedaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji Tarikhun Nabi atau Sirah Nabawiyah, sejarah hidupe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas yang kita ambil dari kitab Khulasah Nuril Yakin, sakmangke halaman 51. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh goleki, oleh nguber, memburu, ngejar wong Quraisy terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin diceritakan bahwa ketika perintah hijrah itu sudah datang, ketika itu justru Kanjeng Nabi dalam posisi sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Sebelumnya Kanjeng Nabi sudah memberi kabar kepada Abu Bakar. Abu Bakar niku coro Ka'bah, nek Kanjeng Nabi niku sisi wetan Ka'bah, wetan rodok ngalor. Nek Abu Bakar niku sisi kidul rodok ngulon, jadi ngeliwati sofa. Kanjeng Nabi memberitahu bahwa Abu Bakar supaya menunggu di suatu tempat, nanti hijrahnya bareng-bareng. Terus singkat cerita, Kanjeng Nabi ketemu Abu Bakar setelah berhasil keluar dari kepungan pemuda Quraisy niku, lalu melaksanakan taktik beliau untuk bersembunyi selama 3 malam di Gua Sur. Gua Sur itu sebelah selatan Mekah, sebelah selatan Ka'bah. Padahal Madinah itu sebelah utara. Jadi Madinah itu sebelah utara, Gua Sur itu sebelah selatan dari Ka'bah niku. Sehingga orang Quraisy niki mencari Nabi Muhammad ke arah utara karena dipastikan Nabi Muhammad niku hijrah ke Madinah. Sebab sahabat-sahabatnya niku juga bergerak ke Madinah. Semua orang Quraisy niki nguber nang arah utara, padahal Kanjeng Nabi justru bergerak ke arah selatan, menghilangkan jejak niku ke arah selatan selama 3 malam di dalam Gua Sur, supaya nanti perjalanannya niku tenang. Nek uber-uberan mboten enak karena jarak jauh, nggih. Mekah Madinah itu niku nek ditarik garis lurus ya sekitar 400 km. Kalau dulu ya mesti muter-muter lewat gunung bukit niku, sehingga jaraknya bisa lebih dari 600 km. Bukan perjalanan yang dekat. Apalagi biyen kendaraannya nggih unta. Kudanan kepanasan, istilahnya kanginan. Ya gak ana udan ya. Lah dicari terus oleh orang Quraisy niki. Lama sohat semangsane sadar sapa Quraisyun wong Quraisy tilkal lailata ing dalem mengkono wengi, pada malam Kanjeng Nabi digerebek, dikepung di rumahnya itu,
rumahnya sudah tidak ada Kanjeng Nabi. Walam tajid lan ora nemu sapa Quraisy, pemuda-pemuda yang diambil dari berbagai suku kabilah di kota Mekah. Setiap suku, setiap kabilah harus mewakilkan satu pemudanya yang paling gagah, yang paling jago untuk bersama-sama menangkap Muhammad hidup atau mati. Sehingga nanti kalau Muhammad itu tertangkap mati, maka seluruh kabilah itu merasa terlibat. Sehingga nanti keluarga Kanjeng Nabi Bani Hashim itu kalau hendak menuntut balas, maka mereka akan berhadapan dengan semua suku, semua kabilah. Niku taktike wong Quraisy. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di rumah Nabi Muhammad niku. Walam tajid lan ora nemu sapa Quraisy fi baitir Rasul ing dalem omahe daleme Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bena ammihi, kejaba anak lanange pamane Kanjeng Nabi. Ya apa iku? Anak lanange pamane niku berarti misanan. Ya. Anak lanange paman. Ya, paman anake berarti misanan. Sepupu. Oke. Siapa? Aliyan, yaiku Sayyidina Ali. Memang waktu niku Sayyidina Ali diutus untuk tidur di tempat yang biasa Kanjeng Nabi tidur. Di samping Sayyidina Ali juga dikasih amanat untuk menyampaikan harta-harta titipan yang dititipkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku orang yang paling bisa dipercaya. Jadi wong nek hijrah niku bondoe dititipno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nek jenengan dereng hijrah, kula niki berangkat sak mangke. Tolong niki mangke diparingno niki, diparingno si fulan, diparingno si anu. Nah niku biyen niku Kanjeng Nabi padahal rasule ya dititip-titipi ngoten nggih. Nah niku Kanjeng Nabi kemudian mewakilkan lagi kepada Sayyidina Ali. Nah, niku menunjukkan boleh nggih. Boleh. Jadi sampean dititipi, dikongkon utawa dijaluki tolong, terus sampean njaluk tolong nang wong liya maneh untuk menyampaikan amanah itu. Tidak masalah, ndak harus kita sendiri yang melaksanakan. Yang penting niku terlaksana. Dan Kanjeng Nabi tepat memilih Sayyidina Ali niki tepat. Karena Ali juga orang yang sangat bisa dipercaya juga. Padahal Ali ketika itu yo masih remaja. Sayyidina Ali niku Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul usianya baru 8 tahun. Sementara hijrah niki Kanjeng Nabi usianya 50 tahun. Diangkat dadi Rasul 40 tahun. Hijrahnya usia 50. Berarti Sayyidina Ali niku umur 18. Waktu Kanjeng Nabi hijrah, Sayyidina Ali niku usianya 18 tahun. Ya wis remaja lah. Wis gede, 18 niku wis gede. Dan orang Quraisy tidak ada urusan dengan Ali. Sehingga Sayyidina Ali tidak diapa-apakan. Sing ditarget niku Kanjeng Nabi. Yang menjadi tujuan utama mereka itu menangkap hidup atau mati Muhammad. Ketika mendapati Ali, istadda hanakuhum. Istadda dadi banget apa hanakuhum, kemarahan mereka. Tambah gemes cara tambah jengkel tambah. Fa arsalu mongko padha ngutus sapa Quraisy subbanahum ing pira-pira pemudae. Pira-pira pemudae Quraisy. Subbanul waton, subbanul yaum, rijalul ghad. Subban itu para pemuda. Mereka mengirim pemuda-pemudanya bisuyufi kelawan nggawa pira-pira pedang wal isi lan tombak.
tabhasu hale niti-niti, mencari, golei anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihadin, ing dalam saben-saben arah. Kalau sekarang sudah tidak lagi perwakilan satu kabilah satu orang, niku waktu ngepung. Saat niki seluruh pemuda-pemuda Quraisy dipersenjatai untuk mencari ke berbagai penjuru arah agar Muhammad ini segera tertangkap. Pasti belum jauh, pasti belum jauh. Akhirnya dicari, terutama ke arah utara tadi niku. Jangan sampai ketinggalan Kanjeng Nabi bergerak cepat meninggalkan Mekah, dikejar ke arah utara. Tapi dengan kecepatan mereka tidak mendapatkan apa-apa di arah utara, sejauh-jauhnya tidak mendapatkan. Iki nek Muhammad memang bergerak ke arah utara, pasti kita sudah menemukan minimal jejaknya. Ini tidak ada. Tanda-tanda Muhammad tidak ada, beserta rombongannya tidak ada. Akhirnya mereka bergerak memutar, mencari ke segala penjuru niku. Setelah ke utara, mereka bergerak memutar, menyisir. Mulai merasa curiga bahwa Muhammad ini tidak bergerak ke utara, tapi dia ini jangan-jangan sembunyi. Soalnya nek bergerak ke utara ke arah Madinah, mestinya wis terkejar. Tapi kok gak nemu, wah ini jangan-jangan Muhammad bersembunyi di bukit-bukit, di gunung-gunung di sekitar kota Mekah. Akhirnya dicari, malam siang dicari, gak ketemu. Sampai mereka itu nanti berada betul tepat di depan Gua Sur niku. Lah Gua Sur itu jangan dibayangkan seperti gua di Indonesia, Nek gua nduk Indonesia niku dalam, guane niku menjero gede ngonten. Gua wong Arab niku gununge niku gunung watu. Bukan gunung pasir, gunung tanah niku ndak. Jadi betul-betul batu cadas niku. Sehingga gunung itu adalah maksudnya cengkowaan-cengkowaane watu niku. Lubang-lubang yang ada di batu itu yang kebetulan agak besar, tapi mboten sampai dalam koyok ndok Indonesia ndak. Kok seandainya orang kafir Quraisy itu membungkukkan badan, melihat ke bawah ke arah dalam gua itu pasti sudah terlihat. Seluruh bagian dalam gua itu sudah terlihat. Dari luar saja sudah terlihat kalau mereka menengok ke dalam. Jadi pintu masuk ini ku rodok bungkuk rendah ngonten. Nek ngadeg ndak terlihat. Lah mereka sudah berdiri di depan niku. Nantinya begitu. Wa qad ja'alu limayyatihim bihi au yadulluhum alaihi mi'atana qatin jaizatan. Dicari ndak ketemu, akhirnya bikin sayembara. Orang Quraisy iki. Lan temen padha ndadekake sapa Quraisy memberikan hadiah liman keduwene wong yaktihim kang bisa nekakake sapa man ing Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi. Siapa yang bisa membawa, menangkap Muhammad, siapa saja, dari kalangan Quraisy kah, orang Mekah kah, atau orang luar, siapa saja. Disebarkan pengumuman sayembara itu. Atau ndak usah menangkap, kalau ndak berani atau ndak bisa, cukup tunjukkan di mana letak persembunyiannya. Au yadulluhum, utawa bisa nuduhake sapa man ing Quraisy alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Siapa yang bersedia atau berhasil membawa atau minimal menunjukkan tempatnya Muhammad bersembunyi kepada orang Quraisy, mereka menjanjikan mi'atana kotin ing 100 unta. Unta siji niku 70 juta. Ping 100
miliar. Cara saiki ngonten sekitar 70 miliar. 7 miliar. Untuk menangkap Muhammad atau minimal menunjukkan engko digerebek bareng-bareng, ditangkap bareng-bareng. Seperti rencana awal supaya kalau Muhammad terbunuh, Bani Hashim itu yang merupakan kabilah atau suku yang paling terhormat di kota Mekah itu mereka tidak berani untuk menuntut balas karena akan berhadapan dengan semua suku, semua kabilah. Jadi cukup tunjukkan saja nanti dibunuh sama-sama bareng-bareng. Siapa yang bisa mendapat hadiah 100 ekor unta. Koyok tebusane wong mateni nyawa nggih. Menebus nyawa niku. Apa niku istilahnya diat. Bayar diat denda untuk menebus nyawa. Jadi seorang pembunuh itu dia tidak dikisos, tidak dihukum bunuh, tidak balik dihukum bunuh. Kalau keluarganya itu mengampuni dengan catatan membayar ganti rugi nyawa itu, yaitu 100 ekor unta. Jadi aturannya panjen ngono ten Mekah ketika itu nggih. Itu semenjak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dulu pernah nazar kalau dikasih anak laki-laki 10, salah satunya akan disembelih seperti Nabi Ibrahim nyembelih Ismail. Akhirnya keturutan duwe anak lanang 10. Longko jarang-jarang duwe anak sampai 10 niku angel. Lah akhirnya ketika diundi yang keluar itu adalah nama ayahnya Nabi Muhammad niku Sayyid Abdullah. Niki cerita 100 ekor unta. Pernah diceritakan dulu. Yang keluar niku namanya Abdullah, padahal Abdullah itu orang yang paling disayangi. Tidak hanya oleh Abdul Muthalib, tapi oleh seluruh penduduk Mekah. Sehingga ketika penduduk Mekah itu mengetahui Abdul Muthalib hendak mengorbankan Abdullah, mereka menolak. Akhirnya disuruh menebus atas saran seorang perempuan tua yang sangat didengarkan pendapatnya. Disuruh menebus antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Diundi lagi. Yang keluar tetap Abdullah, tambahi 10. Yang keluar tetap Abdullah, tambahi 10. Sampai 100 baru keluar unta. Nama unta itu muncul. Biyen niku modele diundi lewat anak panah. Jadi nama Abdullah ditulis di panah. Kemudian panah itu dilesatkan. Engko sing mancep panahe sapa? Itu namanya Abdullah muncul sampai 10 kali. Baru kemudian unta. Akhirnya untane ditebus 100 niku. Sejak saat itu kalau ada pembunuhan, maka dendanya adalah 100 ekor unta. Jadi mereka itu menganggap nek wis mateni Muhammad, terus menyerahkan 100 ekor unta itu wis impas. Mulane hadiahnya 100 ekor unta. Itu menjadi hukum sampai sekarang. Jadi hukum itu bersumber sebelum Islam, yaitu dari kakeknya Nabi Muhammad. Maksudnya saat durunge Kanjeng Nabi dadi rasul, bahkan belum lahir. Pun waqad wasalu niki lan temen padha tumeka sapa Quraisy. Mereka telah sampai fil bahsi ing dalam pencarian itu anhu saking goleki Kanjeng Nabi wis tumeka ilal ghori marang mengkono gua, yaitu gua Sur niku. Mereka sudah sampai dekat dengan gua Sur niku. Suara mereka, suara kaki-kaki mereka itu sudah terdengar. Niki berada di puncak nggih. Gua Sur niku nduk puncak. Nek unta
mboten mungkin iso munggah. Dadi iki orang jalan kaki niki. Ndak ada kendaraan yang bisa naik. Hewan sing iso munggah ndak ada. Kecuali bedes-bedes niku nggih, monyet-monyet nang Arab niku akeh nggih. Dadi nang gunung-gunung niku bedes-bedes niku nggih akeh nang kono niku. Sampe nek munggah Gua Sur atau munggah Gua Hira, nah niku kok ketemu bedes-bedes ngoten niku nggih. Embu mangane napa padahal kiwa tengene ya gunung watu nggih. Nek sakniki sih mengharapkan teko pemberian orang yang naik niku nggawa panganan diuncali niku. Lah nek gak ana wong munggah mangan napa wong watu-watu tok niku. Mosok ngemuti kerikil-kerikil iku nggih. Tapi Gusti Allah niku ngoten, ngekeki rezeki niku aneh kadang. Koyok gak ono ternyata ono, koyok gak iso ternyata iso. Bihaitsu lau nadhara niki. Jadi sangat dekat sekali mereka itu dengan Gua Sur, tempat Nabi Muhammad dan Abu Bakar di dalam situ. Bihaitsu lau nadhara, kelawan sekirane lamun ningali, lamun delok sapa ahadum salah sijine wong Quraisy sing golek niku. Fihi ing dalem gua al-ghar niku laro'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Mongko yakti bisa ningali sapa ahad, bisa melihat ketok ar-rasula ing Kanjeng Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu lan sahabate Abu Bakar. Pasti terlihat sebab Gua Sur niku kaya niku. Tidak seperti gua di Indonesia. Kalau mereka mau membungkukkan badan ngenten, terus melihat celah dari celah batu itu ke dalam, pasti melihat. Tapi mereka tidak kepikiran kalau di dalam, mereka tahu di situ ada gua niku ngerti. Wong niku tanah kelahirane wis apal nggih. Mana tempat-tempat yang sekira ada kemungkinan orang bisa bersembunyi. Oh, nduk kene ana gua, nduk kene niku mereka sudah hafal wong Arab niku. Wong Mekah wis apal lingkungan sekitarnya. Tapi mereka tidak terfikir sebab saat mendekat gua itu mereka itu mendapati burung-burung itu nggih sampai sakniki, burung-burung merpati niku, doro niku dibiarkan sampai sak mangke dibiarkan nduk sekitar Masjidil Haram, bahkan termasuk nduk Masjid Madinah niku dibiarkan. Cuma digawe seragam. Nek sakniki niku seragam. Dadi napa doroe niku Megan niku lho. Doro Megan niku. Niku nek liyane Megan niku oleh dicekel, nek Megan gak oleh dicekel. Mereka tidak menyangka karena banyak burung-burung merpati di situ. Iki nek ana menungso mestine wis miber, wis nyengkre. Ditambah lagi niko ada sarang laba-laba yang banyak di mulut-mulut gua niku. Iki nek ana wonge mestine rusak. Karena sarang laba-laba itu menutup pintu-pintu gua, celah-celah itu. Maka dipastikan menurut nalar mereka gak mungkin di dalam ada orang, wis gak usah atik didelok. Wis jelas gak ono wonge. Sebab nek ono wonge mestine rusak. Nah niku Gusti Allah niku ngonten. Kalau menyelamatkan seseorang atau siapa saja yang Allah kehendaki niku tidak membutuhkan alat atau media yang harus kuat, harus kokoh. Nek menungso kan ngonten gawe tank sing anti peluru, anti rudal supaya bisa selamat. Gusti Allah cukup ngirim laba-laba ngoten. Padahal sarang laba-laba niku gak usah gawe pedang, gawe jentikan ngoten wis rusak kabeh. Tapi dengan itu bisa menyelamatkan nyawa Kanjeng Nabi kali Abu Bakar. Niku nek nang Burda niku dikatakan wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Jadi penjagaan Allah itu
wiqayatullah niku aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Tidak lagi membutuhkan baju besi yang berlapis-lapis atau benteng yang tinggi supaya bisa selamat. Orang enggak butuh. Gusti Allah nek nyelametno wis gawe cara yang sederhana. Laba-laba dikirim kongkon gawe sarang nduk kono. Niku kadang-kadang awak dhewe nek nang omah ana sarange laba-laba kok ketokane ngerungsepi ganggu niku jange ngerusak niku mesti kelingan niku nek kula. Gak tega jange wah iki biyen tau ngelindungi Kanjeng Nabi. Tapi yo nek gak disengkrekno yo ketok kaya omah gak tinggoni. Akhirnya pamitan, laba-laba, celuk boleh nih ya. Sepurone sampean aja gaya omah nduk kene. Waro'ahum lan ningali ing Quraisy sapa Abu Bakrin, Abu Bakar, dan Abu Bakar tahu niku. Wah, Abu Bakar khawatir betul. Sing dikhawatirno Abu Bakar niku terutama keselamatane Kanjeng Nabi. Nggih, nek dheweke mati siap ae. Nggih. Yang dikhawatirkan Abu Bakar itu Kanjeng Nabi. Ya apa nek Kanjeng Nabi kecekel, wah selesai iki. Nggih. Dakwah ini bagaimana kelanjutannya? Islam iki ya apa terusane nek Kanjeng Nabi kecekel terus pasti dibunuh oleh mereka. Nggih. Akhirnya fabaka nuli nangis sapa Abu Bakar. Nggih. Bahkan dalam kitab tarikh yang lain dikatakan ketika itu Kanjeng Nabi waktu niku malah sedang berbaring tidur di pangkuane Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyaksikan banyak orang Quraisy mulai mendekat di Gua Sur niku. Abu Bakar tidak berani bergerak. Takut membangunkan Kanjeng Nabi yang sedang istirahat niku wau. Nduk ngene pangkuane Abu Bakar, bantalan pupune Abu Bakar kasarane nggih. Lalu diceritakan ada ular ngonten sing nyokot pupune Abu Bakar niku. Karena Abu Bakar kesakitan, pupune niku terus sampai bergerak ngenten Kanjeng Nabi terus terbangun. Dilihat Abu Bakar menangis. Jadi menangisnya niku loro. Ya menangis melihat orang Quraisy yang semakin dekat karo dicokot ulo iku mang. Nggih. Terus Kanjeng Nabi menyadari keadaan yang sudah sedemikian genting niku. Nek Kanjeng Nabi tenang polahe Allah nggih. Wong Rasul gak mungkin panik. Nggih. Faqala nuli ngendik dawuh lahu marang Abu Bakar sapa ar-Rasulu Kanjeng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki nduk Quran. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nang Quran niki. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya. Mulane wong nek atik mengingkari Abu Bakar itu sahabat murtad. Nek mengingkari liyane Abu Bakar gak sampai murtad, ya paling dosa ngonten mawon. Tapi nek mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat, konsekuensinya murtad. Abu Bakar itu bukan sahabat, dia itu musuh. Misalnya kayak wong Syiah misalnya. Orang Syiah itu ada sebagian dari sektenya itu yang membenci Abu Bakar dan tidak mengakui Abu Bakar sebagai sahabat, dianggap murtad. Ceritane dawa niku, perselisihan perebutan kekuasaan niku. Dadi wong Arab niku eker-ekeran niku wis ket zaman biyen. Cara saiki nek krungu berita perang iku nduk Arab iku ya wis pancen modele niku ngoten. Mane Kanjeng Nabi diutus nduk kono niku sing mokong-mokong sik iku diislamno nggih. Nek nduk Jawa iki wonge gampang wis gak usah ditekakno Nabi, cukup wali-wali ngene wis beres nggih. Nek nduk Arab, nduk Israel kono wis kudu nabi, nek gak nabi gak ngatasi. Nggih nek Jawa Indonesia wis gak usah nabi-nabian wis. Kiai wis, wali-wali wis cukup wis, nurut kabeh wis, gampang.
Mboten rewel wong Jawa niku. Nabi Muhammad berkata itu qala li sahibi loh. Jadi yang menyebut sahabat itu Quran li sahibi. La tahzan, ojo sedih sira. Tenang Abu Bakar, ojo sedih, ojo susah. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'ana bareng sartane kita. Pertolongan Allah pasti akan menjaga kita. Fa'amallahu absaral musyrikin. Fa'ama mongko micakake. Micakake alias tidak bisa melihat. Micakake sapa Allah absaral musyrikin ing pira-pira meripate utawa matane wong musyrik niku. Sehingga mata mereka ndak mau melihat ke dalam. Umpama seandainya melihat pun tidak akan melihat di dalam itu ada Rasul. Sama seperti ketika Kanjeng Nabi keluar dari dalam rumah. Sementara rumah Kanjeng Nabi niku sudah dikepung. Dalamnya Kanjeng Nabi niku. Yang ditempati bersama Khadijah niku. Nek cara sakniki niku dekat kali Marwah. Jadi antara Safa Marwah sebelah utaranya niku dekat Marwah. Ya saiki dekat WC malah. Kurang ajare wong gawe WC niku untungnya gak digawe WC nggih. Dadi nduk pinggire ngenten. Cuma iki WC nih. Pinggire iki WC lah iki daleme Kanjeng Nabi. Ya wis ndak ada bekasnya, cuma ten ngene lantaine niku enten garis-garise ngoten. Masih dikasih tanda niku ya sik ana apike sih kan. Enggak dihilangkan konten mboten. Sik ana tanda-tanda ini. Ten lantaine niku. Tapi wong-wong ya wis niteni nduk kene iki. Biasane digawe ngenteni nunggu jamaah niku. Dadi setelah Safa Marwah niku mari cukur tahallul niku ngenteni kanca-kancane ten mriku. Nah niku karo membayangkan niki Kanjeng Nabi dulu bersama Sayyidah Khadijah di tempat ini. Cara oleh wahyu niku yo banyak di situ. Ya serupa napa? Marmeran ngoten. Pinggire WC pas. WC 1000 pintu niku. WC-ne akeh. Sama seperti ketika Kanjeng Nabi dikepung keluar mereka tidak bisa melihat. Baina aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak bisa melihat mereka. Kanjeng Nabi keluar melenggang tidak ada yang tahu. Nah niku warajaulan podo bali sapa Quraisy khaibina hale tuna rugi. Mereka pulang merasa tidak menemukan apa-apa. Gagal lah. Sehingga setelah itu 3 malam kemudian Kanjeng Nabi itu bergerak ke Madinah tenang wis. Mereka sudah putus asa goleki 3 dina 3 bengi gak ketemu niku wis kelelahan nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa tenang bergerak ke Madinah niku taktik. Jadi Kanjeng Nabi ke Gua Sur itu tidak sembunyi. Bukan karena dikejar-kejar lari ketakutan terus sembunyi, ndak, itu bagian dari strategi sejak awal. Jadi sak durunge hijrah niku wis diatur strategine nanti begini Kanjeng Nabi niku ahli. Sehingga perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bisa nyaman, senyaman mungkin, setenang mungkin. Walaupun tetap digoleki tapi kita hilangkan jejak dulu 3 malam. Bukan semalam atau 2 malam, 3 malam. Nah niku kaya ngoten. Khurujun Nabi minal ghar, besok niki keluar dari gua bergerak ke Madinah. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah.